Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk momen yang indah di dalam momen Minggu Advent yang keempat, yang sekaligus kami jadikan satu dengan momen perayaan kami akan hari Natal. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, dan kami mengucap syukur untuk hadiah yang terindah yang sudah pernah diberikan kepada kami. Hadiah terindah yang diberikan di dalam satu bentuk kelahiran putramu Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem yang hina. Dan kami mengucap syukur karena di dalam segala kerendahan kami, Dikau telah menyentuh kami dengan kemuliaan-Mu. Dan saat ini di dalam momen Natal ini biarlah Tuhan memimpin kami dan menolong kami untuk merenungkan makna damai Natal bagi kami. Makna Natal itu bagi kami, dan biarlah kami boleh membawa damai Natal di dalam keseharian hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan karena itu kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu yang diberitakan bukan hanya menjadi kalimat-kalimat kosong yang sudah biasa kami dengar, tetapi berita firman-Mu yang diberitakan boleh menjadi satu suara dari Allah itu sendiri yang menyentuh kami di dalam segala kesederhanaan kami. Biarlah Roh Kudus sendiri mempersiapkan hati kami untuk boleh menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia, melainkan boleh bekerja melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berikanlah keteduhan di dalam hati kami. Berikan damai di dalam hati kami, sehingga kami boleh siap untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Dikau sendiri yang berbicara kepada kami melalui momen perenungan akan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk satu video klip sebagai berikut. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan perenungan akan kebenaran firman Tuhan dengan tema lahirnya Sang Pembawa Damai. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang damai, maka damai itu merupakan satu kerinduan yang bersifat universal. Kerinduan yang bersifat universal di mana semua umat manusia itu sebetulnya merindukan yang namanya damai. Tema damai bukan hanya sebagai orang-orang Kristen, kita adalah bagian yang ikut berbicara, bagian yang ikut
mengupayakan adanya perdamaian dan kita merindukan adanya damai. Di agama-agama yang lain pun juga sama. Dimanapun itu akan ada suatu kerinduan akan adanya damai. Dan damai merupakan satu topik yang juga dibicarakan oleh agama-agama lain. Bukan hanya agama-agama lain, tetapi juga orang-orang yang free thinker, orang-orang bahkan yang mengklaim dirinya ateis adalah orang-orang yang juga merindukan adanya damai. Dan mereka juga akan bersukacita berbicara tentang bagaimana kita mewujudkan adanya perdamaian dunia itu. Tetapi perdamaian itu merupakan sesuatu yang memang tidak mudah. Dan dunia ini memang rentan sekali dengan yang namanya perselisihan, karena adanya perbedaan-perbedaan, kepentingan-kepentingan, konflik, dan sebagainya merupakan bagian yang sangat natural di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah menghadapi krisis, seperti kalau kita melihat pattern sejarah, biasanya setelah ada pandemi maka akan ada terjadi pergerakan politik dan sosial seperti Black Death, itu akan mengakibatkan begitu banyak pergolakan politik dan sosial di era medieval. Demikian juga Spanish flu, itu juga memberikan satu pergolakan politik dan sosial yang menyebabkan kolonialisasi dan sebagainya. Dan kita juga melihat dengan adanya pandemi virus corona yang terakhir ini, maka pergolakan sosial dan politik itu mulai bergoyang. Dan dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka kondisi perdamaian itu mulai menjadi rentan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita sebagai orang Kristen itu juga dipanggil untuk terlibat di dalam panggilan Kristiani. Keterlibatan Kristen di dalam membawa damai itu seperti apa? Jadi kita juga melihat bahwa Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Pertanyaannya, menjadi pembawa damai itu merupakan sesuatu yang sebetulnya tidak mudah. Ketika kita berbicara, kondisi di Al-Sad ini merupakan satu kondisi yang relatif damai. Tetapi kita menyadari bahwa di balik segala ketenangan dan kedamaian kita, jikalau kita masuk ke dalam hati kita menyadari bahwa ada begitu banyak benih-benih perpecahan itu yang bisa siap saja bisa terjadi, begitu ya. Dan keretakan itu, perselisihan itu bisa dengan cepat terjadi. Dan saya berharap momen Natal kali ini betul-betul kita damai. Karena biasanya di balik acara-acara besar, kita itu kan tensionnya besar ya, tegangannya itu tinggi. Dan kalau sudah tegangan tinggi itu kadang-kadang senggol bacok. Kalau kesenggol sedikit kita bacok orang, begitu ya. Dan itu merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Dan harap-harap begitu ya, momen Natal ini tidak diikuti dengan adanya konflik demi konflik karena acara Natal yang kita peringati. Jadi kita menyadari bahwa menjadi pembawa damai merupakan sesuatu yang tidak mudah. Dan kadang-kadang kita itu merasa tidak berdaya. Apalagi kita berkata membawa damai untuk dunia, membawa damai untuk keluarga kita aja. Terkadang kita mengalami ada begitu banyak kesulitan. Apakah misi kita sebagai pembawa damai itu hanya merupakan satu mimpi? Apakah berita damai yang diberitakan oleh Alkitab hanya merupakan satu fata morgana semata-mata? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang pembawa damai, maka kita mengenal adanya satu doa yang terkenal. Doa yang pernah dituliskan oleh Fransiskus dari Assisi. Doanya itu adalah seperti ini. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ditanya apakah saya ingin memanjatkan doa seperti ini, sama. Saya ingin memanjatkan doa seperti ini. Saya ingin dipakai oleh Tuhan itu untuk boleh menjadi pembawa damai. Seperti apa yang dituliskan di dalam doanya Fransiskus dari Assisi ini. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya melihat ke dalam hati saya, begitu ya, seringkali bukan yang seperti itu. Seringkali kita itu lebih senang kalau sudah terjadi kebencian, kita buat kebencian itu lebih sengit, gitu kan ya. Kalau sudah terjadi saling menghina, kita dihina, gitu kan ya.
kita apain? Kita balas dengan hinaan yang lebih kejam begitu. Jikalau terjadi perselisihan dengan kita, saya merasakan, saya mengidentifikasi diri saya itu seringkali seperti ikan cupang gitu ya. Ikan cupang kalau nggak ada temannya itu dia tenang-tenang aja. Tetapi begitu dikasih temannya yang nantangin, dia akan berkobar-kobar juga siripnya begitu ya. Siap untuk, ayo kamu mau nantangin aku ladenin nih begitu ya. Dan kita lebih sering itu menjadi seperti itu, dan dalam kehidupan kita berkeluarga juga seperti itu kan ya. Kalau pasangan kita mulai nyolot gitu kan ya, kita kira-kira dia mulai mengibar-kibarkan ekornya, apa yang kita lakukan? Aku latih ekorku juga aku kibar-kibarkan. Kalau orang tua kita itu ngomongnya nggak enak begitu kan, ayo aku latih gitu ya. Kalau ada saudara kita yang lain itu nadanya tidak enak, maka kita berkata, ayo aku latih begitu. Kita melihat bahwa yang namanya damai itu kadang-kadang merupakan sesuatu yang sangat fragile. Dan kita menyadari bahwa kita terlalu lemah kadang-kadang. Dan kita merasa kadang-kadang itu hanya merupakan satu mimpi saja. Jadi bagaimana kita menghayati damai? Pada hari ini kita akan melihat Lukas yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20 dengan alur pembahasan yang seperti ini. Pertama-tama kita akan melihat isi dari kabar damai yang diberitakan di dalam perikop ini. Kemudian kita akan melihat bagian yang kedua, wujud ya dari kabar damai itu seperti apa. Dan yang ketiga kita akan melihat para pewarta dari damai. Dan ketika berbicara tentang para pewarta, kita akan melihat dua lapis. Lapisan yang pertama adalah para malaikat sebagai para pewarta, dan lapisan yang kedua adalah para gembala sebagai para pewarta. Mari kita melihat bagian ini satu persatu dengan secara lebih detail. Bagian yang pertama berbicara tentang isi kabar damai. Kita akan melihat dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Di ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika berbicara tentang isi damai, damai yang diberitakan itu adalah damai yang akan membawa satu kesukaan besar. Damai, kabar baik itu adalah kabar baik yang disertai dengan kesukaan yang besar. Kabar baik, damai yang diberitakan adalah kabar baik dan damai yang menyatakan kemuliaan dari Allah itu sendiri. Dan kabar baik, kabar damai yang diberitakan itu merupakan satu kabar baik dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Bapak Ibu sekalian, kabar damai, kabar baik ini memberitakan kepada kita bahwa telah lahir. Siapa itu? Juru Selamat. Siapa itu yang dilahirkan? Kristus. Siapa itu yang dilahirkan? Tuhan yang dimuliakan. Ketiga figur ini merupakan satu ketiga figur yang mulia. Ketiga figur yang berkuasa. Ketiga figur yang akan menyatakan kemuliaannya dan kebesarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini merupakan satu damai sejahtera yang bukan hanya merupakan satu yang terpisah antara yang di langit dan yang di bumi. Tetapi ini adalah damai sejahtera yang memunculkan kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi dan menghadirkan damai sejahtera di antara manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika berbicara tentang berita tentang kabar yang baik, ya, kita perlu mengingat bahwa kabar baik yang diberitakan di dalam konteks Injil Lukas itu ada konteks historisnya. Gitu ya. Jadi istilah-istilah yang digunakan seperti juru selamat, kabar baik, itu ada konteks historisnya. Konteks historisnya itu seperti apa? Kita tahu bahwa di masa itu begitu ya, Agustus itu, Kaisar Agustus menjadi kaisar di Romawi. Dan Kaisar Agustus itu mendeklarasikan yang namanya Pax Romana. Pax Romana itu artinya adalah Roma yang damai. Dan apa itu maksudnya Roma yang damai?
Agustus itu mengklaim bahwa di bawah kekuasaannya Roma itu akan mencapai damai. Dan damai itu dicapai dengan cara seperti apa? Damai itu dicapai dengan Kaisar Agustus itu merintis karirnya di dalam bidang politik dan militer dari bawah. Dan dengan kekuasaannya, dengan kekerasannya, dengan berbagai kelihayannya, dia terus naik ke atas. Naik ke atas menjadi orang nomor satu, orang paling puncak di kekaisaran Romawi. Atau boleh dikatakan orang paling puncak di dalam kekuasaan dunia pada waktu itu. Dan kisah tentang kelahiran dari Kaisar Agustus itu dikisahkan dan dipercayai oleh orang Romawi sebagai kabar baik. Jadi pada waktu Kaisar Agustus itu lahir, maka di situ dikatakan dan dinubuatkan, inilah satu kabar baik. Mengapa? Karena sang juru selamat itu, sang Agustus itu lahir. Dan kabar baik yang dilakukan oleh Agustus adalah kabar baik yang terjadi melalui violence, melalui penumpahan darah demi penumpahan darah. Dan Pax Romana yang ditegakkan oleh Agustus adalah Pax Romana yang disertai dengan kekuatan militer yang besar. Dengan kekuatan militer yang besar di Roma itu, maka Roma itu akan damai. Roma itu akan terbebas dari para pengganggu. Bangsa-bangsa yang lain, suku-suku yang lain tidak akan pernah mengalahkan Roma. Dan kesejahteraan itu akan terjadi bagi masyarakat dan warga negara Romawi. Dan itu ditandai dengan kekerasan demi kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan dan disiplin yang dilakukan pada masa itu adalah hukuman mati. Dan hukuman mati itu bentuknya adalah kayu salib. Jadi siapapun yang berani mengganggu kekuasaan Romawi, dia akan menghadapi yang namanya kayu salib itu. Dan dengan adanya satu kekuasaan yang seperti itu, maka Pax Romana itu terjadi. Dan kelahiran Yesus merupakan satu tantangan dari Injil Lukas, tantangan dari berita Kristiani, bahwa damai yang dihasilkan oleh Agustus untuk Pax Romana itu tidak memadai. Dan sekarang ada intervensi yang lain, ada sang juru selamat yang lain yang lahir, ada raja di atas segala raja yang lahir. Dan karena itu dikatakan bahwa lahirnya sang raja ini adalah satu kabar baik yang sesungguhnya. Kabar baik kelahiran Agustus bukanlah kabar baik yang sesungguhnya. Lahirnya sang raja ini adalah lahirnya sang juru selamat. Agustus itu bukanlah juru selamat yang sesungguhnya. Agustus itu dari bawah meraih kekuasaannya ke atas. Tetapi sang juru selamat yang lahir kali ini adalah dari tempat yang maha tinggi itu turun terus ke bawah. Turun terus ke bawah sampai menyentuh bagian-bagian dari umat manusia yang paling rendah, paling lemah, dan paling tidak berdaya. Agustus merebut kekuasaan, tetapi sang raja ini merangkul mereka yang lemah, merangkul mereka yang tidak berdaya, merangkul kerapuhan umat manusia, bukan menindas umat manusia. Bapak Ibu sekalian, inilah kabar baik. Lahirnya sang raja damai, lahirnya sang juru selamat, datangnya sang kabar baik itu. Ketika berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu terjadi ketika satu dengan yang lain harmoni itu terbentuk. Seketika ada rekonsiliasi di sana. Ketika ada keselamatan dan keadilan di sana. Sebagai contohnya, ketika kita berbicara bahwa keluarga kita itu damai, keluarga kita itu sejahtera, karena hubungan satu dengan yang lainnya itu harmonis. Ya, ketika terjadi sesuatu hubungan yang harmonis, maka keluarga kita itu damai, keluarga kita itu sejahtera. Ketika rekonsiliasi demi rekonsiliasi di dalam hubungan itu terjadi, maka keluarga itu akan mengalami damai, keluarga itu akan mengalami sejahtera. Ketika keluarga kita itu selamat, ketika hal yang fair, yang adil itu terjadi di dalam keluarga, hubungan-hubungan itu fair, maka akan terjadi damai di sana. Dan konsep damai di dalam Injil Lukas adalah seperti itu. Tetapi damai di sini bukan hanya damai antara manusia dengan manusia. Karena apa? Karena problem manusia yang terdalam bahwa manusia itu tidak memiliki damai adalah karena manusia itu tidak memiliki damai dengan Allah. Dan karena manusia itu tidak memiliki damai dengan Allah, manusia itu juga tidak memiliki damai di dalam dirinya sendiri. Jadi benih perselisihan, benih pertengkaran itu sudah ada di dalam hati kita. Mengapa? Di dalam hati manusia yang berdosa. Mengapa? Karena damai itu tidak ada di dalam. Jadi damai itu bukan sesuatu yang eksternal, damai itu merupakan sesuatu yang internal. Damai itu bukan hanya masalah yang fisikal, tetapi damai itu juga merupakan satu
masalah yang spiritual, ada dimensi spiritualnya di sana. Dan damai yang diberikan oleh sang Raja Damai yang lahir ini adalah damai yang membawa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai yang membawa damai sejahtera secara horizontal di bumi di antara manusia. Jadi surga dan bumi itu diperdamaikan melalui kelahiran sang Raja ini. Melalui Kristus surga dan bumi didamaikan. Melalui Kristus maka kita melihat bahwa dosa-dosa kita itu diampuni dan kita didamaikan dengan Allah. Dan itulah sumber damai yang terutama dan yang pertama. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Dan kita berbicara tentang wujud dari kabar damai itu. Kabar damai itu diberikan di dalam satu tanda. Dan mari kita lihat tandanya, ya. Tandanya itu ada di dalam Lukas 2 ayat yang ke-12 yang bunyinya seperti ini. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Ya, bayi. Lemah, tidak berdaya. Dan bayi itu dibungkus dengan lampin. Bayi itu fragile, ya. Kita tahu bahwa bayi yang baru lahir itu sangat rapuh dan dia perlu perlindungan. Karena itu kita selimuti, kita kasih ruangan yang enak, kadang-kadang kita sediakan inkubator karena bayi itu lemah dan rapuh. Dan dibungkus dengan lampin. Dan bayi yang terbungkus di dalam lampin itu ternyata terbaring. Ya, terbaring, tidak berdaya. Jadi bayi yang dilahirkan ini bukan langsung lari, begitu. Anak gajah itu langsung lari, bayi manusia enggak langsung lari, begitu ya. Anak kura-kura begitu netas dia langsung masuk ke dalam air, begitu ya. Bayi manusia enggak, terbaring, tidak berdaya, begitu ya. Dan ketika Yesus Kristus lahir itu tidak langsung membuat mujizat, tidak langsung terbang, begitu ya, tidak langsung kemudian membuat hal-hal yang spektakuler, tidak, dia terbaring sebagai seorang bayi. Dan terbaringnya di mana? Yang menakjubkan adalah diberikan dalam satu tanda bahwa dia terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dan membandingkan bahwa tanda ini tidak hanya berhenti di dalam pada waktu Yesus itu dilahirkan. Momen terpenting dari manusia itu adalah pada waktu dia dilahirkan dan pada waktu dia mati. Pada waktu matinya kita bisa melihat bahwa ini pun merupakan satu tanda yang similar dengan apa yang diberikan di dalam kelahirannya. Dan di dalam kematiannya kita bisa melihat di sini, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, jenazah Yesus itu. Kita bisa melihat bahwa Yesus itu dalam bentuk satu jenazah. Dan jenazah itu dikapani dengan kain. Dan kemudian dibaringkannya. Dan dibaringkannya itu di mana? Itu dibaringkannya di dalam satu kubur. Dan tanda ini merupakan satu tanda yang penuh dengan kehinaan. Satu tanda paradok, kemuliaan yang hadir di dalam kehinaan. Jenazah Yesus bukan jenazah yang utuh, tetapi jenazah yang babak belur. Jenazah yang hancur lebur. Di balik jenazah yang hancur lebur dan babak belur dibungkus lampin dan terbaring di dalam kubur. Satu tempat yang menyimbolkan satu ketidakberdayaan dari manusia, akhir hidup, akhir eksistensi dari manusia. Tanda seperti inilah yang diberikan sebagai satu tanda kemuliaan itu. Dan ini merupakan suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu tanda yang menimbulkan perbantahan, yang menandai adanya paradok. Karena malaikat itu mengabarkan, hari ini telah lahir bagimu. Siapa? Juru selamat, Mesias, Tuhan. Di mana? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seorang bayi. Bayi yang seperti apa? Bayi yang ada di istana Herodes ataupun di istana Agustus? Tidak. Bayi yang dibedung kain terbaring di dalam palungan. Ini adalah satu tanda yang aneh. Bapak Ibu sekalian, tanda yang aneh, tanda yang menimbulkan perbantahan. Sebagai salah satu contoh untuk memudahkan gitu ya, membuat ilustrasi bahwa ini merupakan satu ide, tanda yang tidak lazim gitu ya. Kalau kita menikah, itu biasanya ada tandanya ya. Tandanya apa itu? Tukar cincin ya. Kenapa kok tukar cincin? Cincin itu dari apa? Dari plastik? Bukan gitu kan ya.
Ada yang dulu waktu tukar cincin pakai cincin plastik, enggak ada mungkin gitu ya. Pakai cincin emas gitu ya, yang ini lingkarannya itu sempurna begitu. Dari logam yang mulia begitu. Sehingga ini merupakan satu tanda dari pernikahan itu. Nah kalau mulai tahun depan di Elsat kita ganti tradisinya ya. Tandanya itu kita ganti. Bukan dengan tukar cincin kalau pernikahan, tapi pernikahan nanti pakai tukar sandal jepit gitu ya. Dan ketika kita mengumumkan bahwa mulai tahun depan kita pernikahan pakai sandal jepit, tukarnya kira-kira terjadi kehebohan nggak Pak Jo ya? Oh terjadi kehebohan, terjadi perbantahan yang besar. Karena ini merupakan suatu tanda yang aneh, satu tanda yang tidak lazim. Tetapi tanda yang seperti itulah yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Kita melihat bahwa kemuliaan dan damai itu diberikan bukan dengan merebut kekuasaan. Tetapi damai dan kemuliaan itu diberikan dengan cara apa? Dengan melepaskan kemuliaan itu. Dengan mengkosongkan dirinya. Dan kemudian menjadi seorang hamba. Merangkul mereka yang lemah. Merangkul mereka yang tidak berdaya. Merangkul, mengambil kelemahan itu menjadi bagian dari dirinya. Mengidentifikasi, berpartisipasi dengan kelemahan. Berpartisipasi dengan yang lemah itu. Di sanalah wujud damai itu diberikan. Di dalam satu bentuk damai yang seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa ini merupakan satu kabar damai. Di mana tanda itu diberikan bahwa Tuhan di tahta Allah yang maha tinggi itu merangkul manusia di tempat yang terendah. Selanjutnya Bapak, Ibu, sekalian, kita akan melihat tentang para pewarta damai. Dan di dalam bagian yang pertama ini kita akan melihat bahwa para pewarta itu adalah para malaikat. Kita akan membaca dua bagian dari kitab suci. Yang pertama adalah ayat 8 dan 9 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-13. Dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan itu bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa yang muncul sebagai pemberita kabar baik, pemberita damai itu pertama-tama adalah seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan bukan di bait Allah. Biasanya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di bait Allah. Kalau kita membaca perjanjian lama, Shekinah glory, kemuliaan Allah, sinar kemuliaan Allah. Itu adalah sinar kemuliaan Allah yang terletak di antara kedua kerub dari cherubim di dalam ruang yang maha kudus itu. Dan kita beberapa kali itu melihat kisah di mana Tuhan itu menyatakan kemuliaannya di bait Allah. Tuhan itu pernah menyatakan kemuliaannya di Gunung Sinai. Tuhan itu kemudian menyatakan kemuliaannya di bait Allah seperti di Yesaya itu. Ketika aku melihat ujung jubah dari Allah itu menyentuh bait Allah, ujung jubahnya, maka kemuliaan Allah itu memenuhi bait Allah itu. Dan kemudian kita bisa melihat serafim dan para malaikat itu memuji-muji Allah. Tetapi sekarang kemuliaan Allah itu bukan di bait Allah di Yerusalem. Tetapi kemuliaan Allah itu dinyatakan di mana? Kemuliaan Allah itu dinyatakan di padang. Dan yang mendapat pernyataan dari kemuliaan Allah itu siapa? Bukan para imam, bukan para raja, bukan para petinggi Romawi, bukan dari para petinggi Yahudi, bukan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tetapi yang melihat kenyataan kemuliaan Allah itu siapa? Mereka yang ada di dalam posisi yang rendah, para gembala di malam yang gelap itu. Dan ketika malaikat itu mulai memberitakan proklamasi kelahiran Sang Juru Selamat yang sejati. Raja di atas segala raja yang mulia. Memberitakan kabar yang baik. Tiba-tiba muncul yang namanya apa? Malaikat. Bukan malaikat yang cute, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sejumlah besar bala tentara surga. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat sejumlah besar bala tentara surga, maka kita mengerti konteksnya, Bapak Ibu sekalian. Di dalam konteks Romawi, begitu kan ya, kemuliaan raja itu disertai dengan kemuliaan bala tentara yang besar.
Kemuliaan dari Kaisar Agustus itu terjadi karena apa? Karena Kaisar Agustus itu memiliki bala tentara yang besar itu. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa sang raja yang dilahirkan, yang walaupun dalam bentuk yang sangat rapuh, bayi yang terbaring, terbungkus lampin di dalam palungan itu. Tetapi ini adalah satu berita yang disampaikan oleh bala tentara kerajaan surga yang besar. Dan ketika berbicara tentang bala tentara kerajaan surga yang besar, ini berbicara tentang adanya satu peperangan rohani. Ketika kita bisa mengingat di dalam cerita-cerita, dan kadang-kadang waktu kita di sekolah minggu, kita juga pernah mendengar gitu ya. Kisah dari 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Kisah ketika Elisa dan hambanya Gehasi itu dikepung oleh tentara Aram. Dan ketika mereka itu dikepung oleh tentara Aram, gitu ya, kita bisa melihat bahwa Elisa itu tenang-tenang saja. Dan Gehasi itu mulai khawatir gitu ya. Dan berkata kepada Elisa, bagaimana mungkin ini kamu itu bisa tenang-tenang saja. Kita itu celaka karena kita itu dikepung oleh tentara Aram. Kemudian Elisa itu berdoa meminta supaya mata Gehasi itu dibukakan. Dan ketika mata Gehasi itu dibukakan, maka apa yang Gehasi lihat? Sejumlah besar bala tentara surga itu datang. Bapak Ibu sekalian, melalui berita bala tentara surga yang datang ini kita bisa melihat bahwa ada satu intervensi ilahi itu masuk, begitu ya, masuk ke dalam satu realitas sejarah umat manusia, intervensi dari alam roh itu ke dalam sejarah manusia. Dan Bapak Ibu sekalian, hal ini seakan-akan itu ingin mengatakan bahwa Agustus dengan jumlah bala tentaranya yang besar itu sekarang diintervensi oleh raja di atas segala raja yang baru lahir dengan bala tentaranya yang besar dari surga itu sendiri. Dan ketika para malaikat itu bernyanyi Gloria in excelsis Deo, itu merupakan satu nyanyian perayaan kemenangan di dalam peperangan. Di dalam konteks historisnya ketika raja-raja dan kaisar itu pulang perang dengan membawa kemenangan, maka seluruh prajurit, seluruh rakyat itu akan melihat satu figur yang ilahi itu, kaisar sebagai satu figur dewa itu. Datang memimpin perang dan menang, dan semua rakyat, ya, semua prajurit itu akan menyanyikan Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi dewa, bagi Allah di tempat yang maha tinggi itu. Dan itu merupakan suatu proklamasi nyanyian kemenangan. Kalau kita melihat dalam sejarah peperangan dunia yang kedua, Jerman di era Nazi gitu ya, di dalam kekuasaan Nazi. Itu ketika pasukan Nazi itu akan berkata, Heil Hitler! Gitu. Sejumlah besar pasukan Nazi itu berkata, Heil Hitler! Ketika rakyat-rakyat di pinggir jalan itu menyambut, Heil Hitler! Ya. Di situ kita bisa melihat bahwa ada satu kemuliaan, kemenangan yang seperti itu. Dan sekarang para malaikat itu menyanyikan, Gloria in excelsis Deo, atas lahirnya sang bayi yang terbaring, terbedung dengan lampin di dalam palungan itu. Mengapa? Karena ada satu proklamasi bahwa damai itu sekarang, damai yang sesungguhnya itu datang. Dan kita lihat di dalam sejarah, Pax Romana itu sudah hancur lebur. Tetapi gereja Kristen tetap ada. Dan gereja Kristen dipanggil untuk apa? Untuk membawa damai. Bukan damai dengan peperangan, bukan damai dengan penumpahan darah, tetapi damai yang diwujudkan dengan perendahan hati, perendahan diri, merangkul mereka yang lemah, merangkul mereka yang tersisih, merangkul mereka yang ada di dalam margin, di pinggiran masyarakat. Dan damai yang seperti ini lagi dipercayakan kepada kita. Walaupun kita itu merasa terkadang kita tidak berdaya untuk mewujudkan damai itu. Karena kita menyadari bahwa damai itu merupakan sesuatu yang rapuh di dalam diri kita. Diri kita sendiri itu belum berdamai dengan diri kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan kita. Sumber konflik itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, terkadang kita merasa kita itu tidak berdaya. Tetapi kita perlu menyadari bahwa di balik ketidakberdayaan kita, ada sejumlah besar malaikat tentara surga yang sebetulnya akan memampukan kita, yang akan melakukan satu peperangan rohani bagi kita. Jadi ada satu kekuatan yang besar di balik segala kelemahan kita itu. Para pewarta damai itu merupakan satu bentuk dari satu deklarasi bahwa
Ya, seperti yang dideklarasikan oleh Yesus. Kehadiran dari bala tentara surga itu merupakan satu pernyataan yang sinkron dengan deklarasi Yesus yang berkata, aku itu telah melihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Dan Kristus itu berkata, melalui kehadirannya, melalui pelayanannya, ketika aku itu mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sebetulnya kerajaan Allah itu sudah datang. Dan kerajaan Allah itu sudah datang. Kerajaan Allah itu sudah diberikan kepada kita. Kerajaan Allah itu sudah dipercayakan kepada kita. Damai itu bukan cuma satu perasaan momentual, yang fleeting, yang sebentar muncul, sebentar hilang di dalam hati kita. Tetapi damai itu merupakan satu misi dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan kepada kita itu diberikan satu kuasa. Dan kuasa itu disertai oleh kuasa dari bala tentara surga yang besar, yang menyertai kita dan memuji Allah. Gloria in excelsis Deo. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bisa melihat lebih lanjut. Siapakah para pewarta damai itu? Para pewarta damai di dalam layer, di dalam lapisan yang kedua adalah para gembala. Dan kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20 yang saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Dan ayat yang ke-20, para gembala itu, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Bapak, Ibu sekalian, marilah kita lihat di sini. Para malaikat itu tidak terus-menerus menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya dalam bentuk bala tentara surga yang besar dan menyanyikan Gloria in excelsis Deo, yang merupakan satu tantangan bagi Pax Romana, ya, yang merupakan tantangan bagi kerajaan-kerajaan dunia, bagi bahwa kerajaan yang akan membawa damai adalah kerajaan sang raja di atas segala raja, ya, kerajaan dari Yesus Kristus. Tetapi para malaikat itu pergi, ya. Dan kalau kita baca di dalam Injil Lukas, ketika para malaikat itu pergi, dan para malaikat itu tidak selama-lamanya. Jikalau para malaikat itu bukan hanya menyatakan kemuliaannya bagi gembala-gembala, tapi para malaikat itu mengunjungi istana Herodes dan menyanyikan Gloria in excelsis Deo, mungkin Herodes akan terkencing-kencing dan tertakut-takut di sana, ya. Dan jikalau mungkin para malaikat itu menyanyikan Gloria in excelsis Deo, itu menantang Agustus di istana kerajaannya Agustus, maka mungkin kekaisaran Agustus itu akan mulai gentar. Dan kita akan melihat jikalau terus-menerus 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun para malaikat itu memberikan kesaksiannya, maka tidak akan lama dunia itu semua menjadi orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tetapi cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Cara kerja Tuhan adalah mempercayakan bala tentara, kesaksian bala tentara malaikat itu kepada segelintir gembala itu. Dan kita bisa melihat bahwa yang pertama-tama membawa berita itu adalah para malaikat. Tetapi di dalam ayat yang ke-17 kita melihat bahwa yang dipercayakan untuk membawa berita itu selanjutnya kepada orang-orang yang lain adalah berita para gembala. Yang memuji Allah di padang dan menyatakan kemuliaannya itu adalah bala tentara malaikat. Tetapi sekarang yang memuji Allah di dalam ayat yang ke-20 itu adalah para gembala yang sederhana itu. Dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa berita damai sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu melihat paradoks di sini. Bahwa di balik bayi yang lemah, yang terbaring, dibungkus lampin, terbaring di palungan. Di balik jenazah Yesus yang hancur, lebur, babak belur, dibungkus lenan, dan kemudian terbaring dikubur. Di balik kesaksian dan pujian para gembala ini terdapat kemuliaan Allah, kekuatan Allah yang besar. Dan inilah mode cara kerja Allah, merangkul yang lemah. Dan kita dipanggil oleh Tuhan dengan cara merendahkan diri dan merangkul mereka yang lemah. Dan itu adalah misi damai, itu adalah senjata damai. Itu adalah cara damai.
di mana damai kerajaan yang dari Allah Bapa yang dipercayakan kepada anak tunggalnya Yesus Kristus dan yang dipercayakan kepada kita dengan kuat kuasa oleh Roh Kudus adalah misi damai yang seperti ini. Damai yang menghasilkan rekonsiliasi, damai yang menghasilkan satu harmoni, damai yang menghasilkan dan membawa keselamatan dan juga memperjuangkan keadilan. Dengan cinta kasih, dengan compassion, dengan damai yang seperti inilah kita dipanggil untuk memberitakan pujian para gembala, untuk melanjutkan berita damai dan pujian para gembala. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pesan bagi kita pada pagi hari ini, pesan Natal bagi kita pada pagi hari ini adalah, di momen Natal ini Tuhan itu ingin berbicara kepada kita. You are not alone, I will be with you. Mungkin kita mendapati hati kita itu tidak damai. Mungkin jikalau kita jujur, kita mendapati keluarga kita itu tidak damai. Mungkin jikalau kita jujur, kita mengakui bahwa damai di Elsat ini merupakan satu damai yang ada di permukaan. Tetapi di baliknya itu bisa terjadi benih-benih konflik yang sebetulnya bisa tajam terjadi. Dan bisa saja itu suatu saat muncul ke permukaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengingat bahwa ketika kita berjalan untuk membawa damai Kristus, kita perlu mengingat bahwa you are not alone. I will be with you. Immanuel, Allah itu beserta dengan kita. Karena di balik segala kerapuhan kita, di balik segala kelemahan kita, Kristus itu sudah lahir di dalam diri kita. Apakah di momen Natal ini kita sudah menyadari kelahiran Yesus di dalam hati kita? Kelahiran Sang Raja Damai itu di hati kita. Jikalau kita belum merasakan damai itu, marilah kita sekali lagi itu meminta. Berikan aku damai-Mu itu. Biarlah Dikau itu sekali lagi, makna kelahiran-Mu itu, sekali lagi terhayati di dalam damai di dalam diriku. Damaikanlah diriku dengan diriku. Damaikanlah diriku itu dengan Allah. Damaikanlah diriku itu dengan pasanganku. Damaikan diriku itu dengan keluargaku. Damaikan diriku itu dengan rekan-rekan kerjaku. Apakah kita melihat mereka yang tersisih? Apakah kita melihat mereka yang lemah? Dan bagaimana sikap kita terhadap mereka yang lemah dan tersisih? Kita injak, kita tindas untuk menyatakan damai, untuk menyatakan kekuasaan kita? Tidak. Kita dipanggil untuk merangkul. Kita dipanggil untuk mengidentifikasi. Kita dipanggil untuk berjalan bersama-sama dengan mereka yang lemah dan tidak berdaya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang aplikasinya, lahirnya Sang Pembawa Damai. Jadi misi pembawa damai yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Berita damai yang diberitakan oleh berita Natal, itu bukan mimpi. Itu bukan hanya satu bayang-bayang utopia. Itu bukan hanya satu fata morgana. Bukan hanya sesuatu yang ada di awang-awang. Tetapi merupakan satu berita damai yang diizinkan Tuhan lahir di dalam kesederhanaan kita, di dalam keseharian kita, seperti dalam kesederhanaan kandang Bethlehem, kesederhanaan palungan, kesederhanaan bayi yang lemah yang dibungkus oleh kain, seperti satu tanda, satu jenazah yang babak belur, hancur lebur, dibungkus oleh kain dan terbaring dikubur. Di titik-titik terendah kita Tuhan itu menjumpai kita. Di titik-titik terendah kita itu Tuhan itu lahir. Apakah kita itu mengizinkan Tuhan itu lahir? Di titik-titik terapuh di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, yang masih rapuh sekali. Biarkanlah, izinkanlah Tuhan itu lahir. Biarlah Tuhan itu menyatakan kemuliaannya di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu kita perlu meminta Kristus Sang Raja Damai itu, Sang Pembawa Damai itu, lahir dalam keseharian kita dan kesederhanaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangannya adalah sama seperti Gehazi, yang kita itu tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dan kekuatan Tuhan di balik segala kelemahan kita. Dan kita itu perlu meminta, kita perlu berdoa, meminta kepekaan-kepekaan rohani, di mana mata kita itu dibukakan oleh Tuhan. Bahwa di balik segala kelemahan dan kerapuhan kita itu boleh melihat seperti rangkaian tema Advent kita. Kita boleh melihat adanya pengharapan. Kita boleh melihat adanya kemenangan iman. Kita boleh melihat adanya sukacita. Kita boleh melihat damai yang disediakan bagi kita yang lemah, yang rapuh, tetapi dirangkul oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah khotbah ini kita nanti akan melihat dua pasukan gitu ya, bala tentara Elsat yang cute begitu ya. Dua pasukan bala tentara Elsat yang cute yang kalau misalnya tentara Romawi itu melihat, ini pasukan yang dimiliki Elsat, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Pasukan Elsat menyanyi Gloria in excelsis Deo, mereka akan terbahak-bahak ya. Ketika pasukan kuasa kegelapan, legion, sejumlah besar 6.000 pasukan kejahatan itu melihat pasukan bala tentara Elsat yang muncul dalam dua kompinya pada hari ini, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan meremehkan ya. Karena di balik dua kompi pasukan Elsat yang sebentar lagi akan menyanyikan lagu pujian itu ya. Kita perlu meminta mata iman kita, mata rohani kita itu dibuka. Bahwa di baliknya ada apa? Sejumlah besar bala tentara surga yang ikut menyanyi Gloria in excelsis Deo bersama dengan kita. Kemuliaan bagi raja di atas segala raja yang bertahta di atas tahtanya, yang telah mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, yang telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini, yang akan membawa damai di muka bumi ini, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan memberikan dirinya dan nyawanya dan darahnya sebagai korban penebusan dosa. Jangan meremehkan anak-anak sekolah minggu yang kecil, yang cute. Karena apa? Di balik anak-anak sekolah minggu yang kecil ini, kita akan melihat bahwa mereka akan dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi pahlawan-pahlawan besar dari kerajaan Allah. Untuk mewujudkan damainya. Berita damai itu dipercayakan kepada kita. Dan lahirnya Kristus sang membawa damai tidak berhenti sampai di situ. Lahirnya Kristus sebagai pembawa damai itu sekarang lahir di dalam hati kita. Semangat Natal itu menjelma di dalam diri kita. Dan kita dipanggil untuk membawa damai. Untuk menentang kuasa kegelapan. Untuk melakukan satu peperangan rohani. Untuk memperjuangkan keadilan. Untuk merangkul mereka yang lemah. Untuk mewujudkan keharmonisan, kasih. Dan itulah merupakan satu perjuangan kita. Perjuangan yang tidak mudah. Tetapi jangan takut. Mengapa? Kata Tuhan, I will be with you. You are not alone. I will be with you. Sang Raja Immanuel itu sudah lahir. Biarlah di momen Natal ini kita menghayati kelahirannya di dalam hati kita. Perayaan Natal bukan terletak di dalam kemegahan kita. Umumnya gereja ketika merayakan Natal ingin show kekuatan dan kekuasaannya. Ingin show kemuliaannya. Dan kita bisa melihat persaingan itu terjadi antara gereja satu dengan gereja yang lain. Untuk show off kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaannya. Tapi kita perlu mengingat. Di balik semuanya itu, kita perlu mengingat makna Natal yang tidak boleh kita lupakan. Allah di tempat yang maha tinggi itu merangkul kelemahan kita dan kerendahan kita. Di titik-titik manusia yang paling rendah. Dan dalam wujud seperti itulah, damai itu diberitakan. Damai itu diberikan sebagai satu tanda. Tanda bahwa Allah beserta dengan kita. I am with you. You are not alone. Dan itu adalah janji Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Bapa. Karena di balik segala kelemahan kami, Dikau tidak pernah meninggalkan kami. Di balik segala kerapuhan damai yang kami nikmati pada pagi hari ini, kami menyadari ada benih-benih perpecahan yang bisa muncul kapan saja. Di balik suasana harmonis yang kita ciptakan di permukaan, ada begitu banyak benih-benih pertikaian. Ada begitu banyak benih-benih ketidakdamaian. Di balik profil picture keluarga kami yang berbahagia, kami menyimpan ada begitu banyak kemarahan, ada begitu banyak luka hati. Ada begitu banyak luka-luka dan babak belur di dalam jiwa kami. Di balik upaya-upaya kami untuk menciptakan keharmonisan, kami menyadari bahwa kami tidak berdaya. Tetapi di balik ketidakberdayaan kami menyadari bahwa satu tanda itu sudah diberikan bagi kami. Sang Raja Damai itu sudah lahir di dalam diri kami. Kami berdoa biarlah Sang Raja Damai itu bukan hanya ada di angan-angan kami. Bukan hanya ada di dalam mimpi kami. Bukan hanya ada di dalam iman kami yang bersifat seperti candu. Tetapi kami berdoa biarlah Raja Damai yang lahir di dalam diri kami. Merupakan Raja Damai yang lahir di dalam keseharian kami. Ketika kami mengerjakan pekerjaan kami sehari-hari yang membosankan. Ketika kami mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kami yang begitu-begitu saja dan melelahkan. Ketika kami berurusan dengan kerendahan manusia, biarlah kami boleh menyadari bahwa ketika kami melakukannya dengan setia, ketika kami terus melakukannya dengan satu kesadaran semangat Natal, biarlah di dalam seluruh konteks kehidupan kami, di dalam bagian-bagian diri kami yang lemah dan rapuh, Yesus itu lahir dan bertahta di sana dan menyatakan kemuliaan Allah, membawa damai Allah bagi isi dunia ini. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.